Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 9 sampai 20. Sekali peristiwa setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernasar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, Tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Elia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana. Ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengalahkan roh jahat. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Pada tanggal 5 sampai 7 Juli tahun 2018, seorang pastor memimpin retret di Lembah Karmel. Ada 450 peserta retret. Pada saat acara pencurahan roh, ada seorang ibu yang kerasukan roh. Bukan sekedar histeris, tetapi memang dia kemasukan roh dan bukan Roh Kudus. Para pastor yang hadir di situ mengusir roh itu. Ibu itu mereka bawa ke kapel kecil. Sementara seorang pastor mendoakan ibu itu, pastor yang lain mengambil sakramen Maha Kudus yang sudah ditahtakan di monstran. Dan saat pastor masuk kapel membawa sakramen Maha Kudus, ibu itu meronta dan berteriak, tetapi pastor mengatakan, "Lihat dia," sambil menunjuk sakramen Maha Kudus. Ibu itu tidak berani melihat, tetapi dipaksa. Karena tetap meronta, pastor meletakkan sakramen Maha Kudus di altar dan mengambil air suci, serta menyiramkan sementara pastor yang lain memukul ibu itu dengan stolanya. Akhirnya ibu itu berteriak, "Yesus, jangan siksa aku." Dan ibu itu terkapar di lantai, namun menjadi tenang.
roh itu sudah keluar. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus mengusir roh jahat. Berbagai cara pengusiran setan juga dikenal dalam praktek Yahudi. Namun Yesus mengejutkan orang banyak karena dia melakukannya hanya dengan kata-kata. Cukup dengan sekali hardikan saja. Betapa besar kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Roh jahat itu ketakutan karena mengenali siapa sesungguhnya Yesus dan tahu tujuan kedatangannya. Ini hanya yang pertama dari sekian peristiwa Yesus mengusir setan yang dicatat dalam Injil. Di kayu salib, Yesus menuntaskan apa yang dia mulai di rumah ibadah di Kapernaum, yakni menghancurkan kuasa roh jahat, setan dan iblis untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, setan masih bisa meneror kita hari ini, tetapi sesungguhnya kuasanya terbatas dan ia tidak berdaya menghadapi Kristus Tuhan kita. Mengimani kebenaran ini adalah kunci kesaksian kita di tengah dunia yang seringkali takut dan putus asa menghadapi kuasa-kuasa jahat zaman ini. Dunia ini walaupun tampaknya masih penuh teror iblis, telah ditaklukkan oleh kuasa Allah di dalam Yesus yang penuh kasih. Di mana ada Yesus, di situ setan pergi. Mestinya, di mana ada iman akan Yesus, di situ pula setan tidak berkuasa lagi. Semoga demikian. Amin.